Ya, sedikit Nabi sampaikan dan diberitahukan kepada kita, terutama murid-murid, yang memberi nama bulan-bulan Hijriah itu atau bulan-bulan kalender Hijriah itu bukan Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi adalah nenek-nenek moyang bangsa Arab. Mereka memberi nama bulan-bulan disesuaikan terkadang dengan situasi, kondisi atau peristiwa dan kejadian yang sedang mereka alami. Lalu mereka kasihlah nama bulan di saat itu dengan cocok dengan situasi, kondisi, peristiwa, kejadian tertentu. Seperti bulan Ramadan. Ketika nenek moyang orang-orang Arab di zaman dahulu akan memberi nama bulan yang ke-9, rupanya di saat itu masa-masa di mana panasnya luar biasa, seakan membakar dan memanggang segala sesuatunya. Ramda atau Ramadan. Karena saking panasnya, dan memang gitulah situasi dan suasana di Arab Saudi. Negara mereka lah negara gurun. Terkadang orang bisa memasak telur di atas batu, dipecahkan telur langsungnya diletak di atas batu yang panas, sudah masak dia. Habis ini pernah mengalami masa-masa itu di sana. Ketika itu suhu mencapai 55 derajat Celcius, luar biasa. Apalagi zaman dulu tidak ada AC, kipas. Jadi ketika suasana panas luar biasa di Bukit Tinggi sekitaran 22-an lebih atau kurang, di sana bisa melebihi 55 ke atas. Panas membakar itu dinamakan dengan Ramadan atau Ramda. Kemudian mereka kasih saja nama di bulan ke-9 itu setelah Syaban, Ramadan. Artinya panas membakar. Jadi mereka mengasih nama-nama itu ya terkadang melihat apa suasananya, peristiwanya, kejadiannya, atau apa yang mereka alami. Begitu juga Rajab. Nah, yang ditanyakan kan Rajab. Jadi sedikit lebih jelas sekali. Rajab bulan yang ke-7. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir atau Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab ke-7. Rajabah artinya memuliakan, membesarkan, atau mengagungkan. Rajabah maknanya memuliakan, membesarkan, menghormati, mengagungkan. Mereka ini dulu membesarkan, mengagungkan, menghormati, memuliakan bulan yang ke-7. Sampai-sampai perang dihentikan. Busur-busur panah digantungkan, anak-anak panah dimasukkan ke tempatnya. Mereka letakkan. Mereka menghentikan segala sesuatunya sampai-sampai begitu. Karena sudah masuk bulan Rajab. Kenapa mereka mengagungkan atau membesarkan, memuliakan, menghormati bulan Rajab? Karena mereka ingin meramaikan, memakmurkan Ka'bah
atau Masjidil Haram untuk umrah. Umrah maknanya ziarah. Mereka ingin meramaikan, memakmurkan Ka'bah dan Masjidil Haram. Dan begitulah orang-orang Arab itu di sekitar sekeliling ramai-ramai datang ke Makkah, dan mereka meramaikan Makkah itu 2 kali setahun, Rajab dan bulan Zulhijjah, diawali dengan Zulqa'dah. Itu makna Zulqa'dah namanya, di kita namanya Zulqa'dah. Zulqa'dah, Qa'dah duduk. Orang yang duduk tidak bergerak, tidak kemana-mana, ya Zulqa'dah. Kenapa mereka duduk? Ya, mereka tidak melaksanakan aktivitas. Lalu kenapa mereka bersiap-siap melakukan sesuatu untuk menyambut kedatangan sesuatu? Apa itu? Haji. Jadi mereka menghormati, bahkan di bulan Rajab ini mereka melakukan penyembelihan kambing. Untuk dipersembahkan kepada Tuhan-Tuhan mereka, itu berhala-berhala mereka. Lalu darahnya dituangkan ke kepala berhala. Namanya di bahasa Minang badarahi. Badarahi itu diberikan darah, dituangkan atau diletakkan darah kepada berhala mereka, dan mereka namakan penyembelihan itu dengan al-atirah. Ain, ta, ya, ra dan ta marbutah, atirah, sembelihan untuk berhala. Karena mereka mengistimewakan, mengagungkan, mengutamakan bulan ini, maka mereka kasihlah namanya Rajab. Artinya mereka mengagungkan, mengistimewakan, memuliakan. Rajabar rajulu, itu seseorang zabaih, ya, seseorang menyembelih hewan untuk persembahan kepada sesuatu, ya Rajab namanya. Karena mereka ingin meramaikan Ka'bah. Begitu juga di bulan Zulhijjah dan Zulqa'dah. Zulqa'dah bulan yang ke-11, Zulhijjah bulan yang ke-12. Zulqa'dah, mereka tidak kemana-mana orang Arab. Orang Arab itu kerjanya dulu lebih-lebih di Makkah, karena negeri mereka itu negeri yang tidak punya air. Wadin gairi dzizar namanya, suatu lembah yang tidak punya tanaman-tanaman karena air tidak ada, tanah tidak ada. Negeri yang tidak punya tanaman dan tidak punya air, satu-satunya sumber air dulu Zam-Zam. Kemudian tertutup air Zam-Zam. Itu makanya negeri Makkah itu tidak berpenghuni dan air. Negerinya bagaikan kuali, dilingkungi oleh bukit-bukit. Sekarang bukit itu ditembus dengan terowongan. Jadi juga bisa diberi nama negeri terowongan. Karena untuk masuk Makkah lewat bukit-bukit itu pakai terowongan. Bukit cadas digali. Panjang terowongan itu menembus bukit ada yang 1 kilo, ada yang 1,5 kilo, ada yang lebih. Tidak ada. Jadi mereka mengimbara keluar mencari sumber makanan atau ma'ash mereka. Ada yang beternak, ada yang berburu, ada yang menyamun, ada yang berdagang.
liilafi Quraisy ilafihim ariyahlah itu namanya mereka membara, mencari penghidupan. Lebih-lebih masyarakat Makkah tu kaum pedagang, masyarakat Madinah kaum petani. Ada 2 musim mereka melakukan rihlah, asyita was-saif, musim dingin dan musim panas, ke Yaman dan ke Syam. Mereka lah yang membawa barang-barang dari Yaman, dan barang-barang dari Yaman itu dari timur termasuk negeri kita Indonesia berupa rempah-rempah segala macam, dibawa lewat kapal laut sampai di Yaman. Nah, orang-orang Makkah Quraisy inilah yang mereka membuat suatu kafilah dagang, onta-onta bisa ratusan, bahkan bisa ribuan. Salah satunya Utsman bin Affan, itu pedagang ulung. Onta yang membawa, makanya onta disebut dengan kendaraan padang pasir atau kapal padang pasir yang tahan tidak minum sekian lama. Sekali minum bisa habis 1,5 drum. Mereka bawa barang dari Yaman. Onta itu adalah sumber kekayaan dan ukuran kekayaan orang Arab Makkah, terutama Quraisy. Makanya mereka lebih senang onta mereka tu bunting daripada istri mereka hamil. Kenapa? Kalau onta mereka bunting bertambah kekayaan, kalau istri mereka hamil jangan-jangan perempuan yang lahir. Lalu mereka dalam perjalanan itu singgah kembali di Makkah dan di Madinah, melanjutkan perjalanan sampai ke jantung Eropa, sampai ke Eropa mereka. Orang Arab sampai ke Eropa. Nanti barang-barang di Eropa mereka ambil lagi, mereka beli, kemudian mereka selesai urusan di Eropa, di Syam. Pusatnya Syam. Dulu Syam itu sekarang menjadi 4 negara Syam. Namanya Syam. Suriah, Lebanon, Palestina, Yordania. Itu dulu Syam dipecah-pecah oleh dipecah-pecah oleh tentara sekutu. Arab dipecah-pecah dulu. Ketika Turki Utsmani sudah kalah. Umumnya berhala-berhala Tuhan-Tuhan orang Makkah itu adalah sebagiannya apa yang mereka bawa dari perjalanan jauh, kenang-kenang mereka taruh di dinding Ka'bah. Ada yang berbentuk yang mereka jadikan Tuhan dan mereka angkat itu sebagai Tuhan. Begitu mereka menghormati Ka'bah. Dan mereka terkenal kena Ka'bahnya. Andaikan tidak ada Ka'bah di situ, orang Arab itu tidak terkenal sampai sekarang. Apa ke sana? Sedikit lebih bercerita di tahun 2010. Kan itu, dan kemudian di bulan Zulqa'dah mereka tidak kemana-mana, menggantungkan senjata. Mereka menyusun panitia penyambutan orang-orang yang berhaji. Orang Yahudi berhaji, Nasrani berhaji, orang-orang musyrik berhaji. Karena haji itu bukan hanya di masa Nabi SAW. Haji sudah zaman dulu kala. Disebutkan dalam beberapa riwayat, haji itu adalah juga diwajibkan kepada Nabi-Nabi dan Rasul sebelum Nabi Muhammad. Ada nanti namanya rute perjalanan haji para Nabi. Susun nanti panitia haji. Tiba nanti bulan Zulhijjah, bulan haji. Bulan haji 3. Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat 3. Syawal, bulan keberapa? Syawal. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal.
Syawal termasuk bulan haji. Syawal itu artinya mengangkat ekor tinggi-tinggi. Onta betina mengangkat ekornya tinggi-tinggi pada masa itu, maka mereka katakan syalatil ibil. Artinya bulannya bernama bulan Syawal. Atau mereka menggantungkan pedangnya tinggi-tinggi, karena kita masih masuk bulan haji, kita tidak lagi berperang atau kemana-mana. Syawal irtifa. Syawal, sudah Syawal apa? Zulqa'dah. Lalu Zulhijjah, namanya ini bulan haji.